Oke, selamat malam semuanya. Eh, Hari ini kita nggak masuk melalui Zoom, tetapi kalian menonton video aku akan memberikan materi selanjutnya tentang pertemuan yang kemarin. Sebelumnya, aku minta maaf karena kita nggak bisa masuk, karena aku ada kesibukan, ada acara, jadi eh, nanti kalian bisa tonton videonya dari sini. Nanti kalian juga bisa komunikasi dengan Kak Areta ya. Oke. Kemarin aku kan sudah share di Classroom dua materi kita. Aku akan membahas materi yang pertama dulu ya. Sebentar. Oke, hari ini kita adalah kan pengyo. Kan pengyo artinya bertemu dengan teman. Oke, Oke, di sini ada kewen ada percakapan pertama. Di sini yang melakukan percakapan adalah kawen Chong. Ke Nuang Peng. Ada Kau Wencong dengan Wang Peng yang sedang melakukan percakapan. Oke, mulai ya. Kau Wencong berkata, saya, sesea, artinya itu adalah siapa ya? Ini siapa? Nah, se itu adalah kata tanya untuk siapa. Kemarin aku udah sempat jelaskan kalau shenme itu kata tanya untuk apa, kata kalau she itu untuk menanyakan siapa orangnya. Nah, lalu dijawab oleh Wang Peng. 我是我，是我王鹏，他有理由. Nah, dia bilang, nah, ini adalah aku, Wang Peng. Lalu ada Leo. Nah, lalu kawan Chong menjawab, 亲亲亲亲，快进来，我介绍一下，这是我姐姐高霄云. Nah, 亲亲亲亲 Cing itu artinya silahkan, mempersilahkan. Itu sebagai dalam bahasa Mandarin itu sebagai kata sopannya. Cin adalah masuk. Nah, ini kita ini kalau kita lihat dari percakapan mereka, berarti Wang Peng berada di depan rumahnya Cao Wencong. Maka dari itu, Cao Wencong mempersilahkan dia masuk ke rumah. Cin Cin, Cin Cin, silakan masuk, silakan masuk. Kuai Chin Lai, selamat datang. Nah, selamat datang karena kuai itu artinya adalah bahagia. Jadi kata kuai ini sering digunakan untuk misalnya Seng Re Kuai Le, selamat ulang tahun, atau Seng Tan Cie Kuai Le, selamat Natal. Bisa juga seperti yang kita rayakan kemarin, Hari Guru, Lao She Cie Kuai Le, selamat, maksudnya selamat datang dengan bahagia, selamat datang, mari masuk. Nah, 来，我介绍一下. Nah, mari. Lai ini artinya selain kata datang, dia seperti mengajak. Ayo, sini, mari. 我介绍一下. Nah, ayo, aku ingin memperkenalkan seseorang. 这是我姐姐. Nah, dia adalah kakak saya. Nah, cie itu artinya adalah kakak. Jadi, 这是我姐姐, kakak saya. Kakak saya, nah kakaknya yang bernama Kau Xiaoyin itu adalah kakaknya dari Kau Wencong. Nah, Kau itu menandakan marga ya, karena marga untuk Mandarin selalu berada di depan. Wencong adalah orang yang melakukan percakapan, dan Xiaoyin adalah kakaknya. Nah, lalu Wang Peng ke Liu. Wang Peng dan Liu memperkenalkan diri mereka. Xiaoyin, ni hao, 认识你很高兴. Nah, Xiaoyin, halo, halo, 认识你很高兴. Nah, 认识 itu artinya berkenalan, mengenal. Kaoxing itu artinya bahagia. Nah, kalau dalam perjumpaan pertama, kata-kata ini seringkali kita dengar, baik dalam Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. 认识你很高兴. Nah, senang berkenalan dengan kamu, senang berkenalan dengan Anda. Nah, Kau Xiaoyin atau kakaknya Kau Wencong merespon juga. 认识你们我也很高兴. Nah, 认识你们我也很高兴. Nah,
Kenapa ada kata ye di sini? Nah, aku kemarin udah kasih tahu kan, ye artinya juga. Dia adalah kata konjungsi sebagai bentuk balasan. Oh ya, aku juga senang mengenal kamu seperti itu. Jadi aku juga senang bisa mengenal kalian berdua. Nah, nimen itu kalian. Kenapa? Karena men ini digunakan untuk jamak. Liu. Nah, ini Liu berkata, 你们家很大，也很漂亮. Nah, Liu sebagai temannya dari Cao Wencong dan Wang Peng berkata, Cia itu artinya rumah. Hen itu menandakan sangat, sangat, very. Itu kalau dalam bahasa Inggris. Ta artinya besar. Jadi ni cia hen ta. Wah, rumah kalian sangat besar. Ye hen piao liang artinya cantik. Hen tadi artinya sangat. Ye juga. Jadi Liu menyampaikan bahwa ni cia hen ta. Ye hen liang. Nah, rumah kalian sangat besar, juga sangat cantik. Nah, lalu Kau Xiaoyin merespon. Kau Xiaoyin, Weita menjawab, Shema, benarkah? Benarkah itu? Qingzuo, Qingzuo. Nah, Shema, benarkah? Silakan duduk, silakan duduk. Nah, tadi aku sudah bilang kan, Qing itu mempersilahkan. Mempersilahkan dalam arti bahasa yang lebih sopan. Zuo artinya duduk. Jadi Qingzuo, Qingzuo. Silakan duduk, silakan duduk. Oke. Nah, ini ada lanjutan percakapannya ya. Oke. Wang Peng bertanya, 因为王鹏不知道小颖什么工作. Karena Wang Peng ingin tahu apa pekerjaan dari Xiao Yin, jadi dia bertanya, Xiao Yin, 你在哪儿工作? Nah, Xiao Yin, nar itu adalah di mana. Kongzuo itu bekerja. Cai di sini menandakan tempatnya. Jadi, Xiao Yin, 你在哪儿工作? Xiao Yin, tempat pekerjaan kamu di mana ya? Tuh. Nah, ini mungkin em, ada yang pernah melihat aksara ini. Kak, ini kan bisa bacanya naar. Kenapa harus bacanya nar? Nah, kalau di dalam bahasa Mandarin, kalau kita ketemu dengan aksara yang ini yang aku kursor, nah, itu pembacaannya jadi digabung. Jadi nar bukan naar, tapi tetap tulisannya naar. Nah, Kau Xiaoyin menjawab, 我在学校工作. Nah, tempat aku bekerja adalah di sekolah. 学校 artinya sekolah. 你们想喝点什么? Nah, siang artinya ingin. He artinya minum. Jadi, 你们想喝点什么? Nah, kalian ingin minum apa? Kau Xiaoyin bertanya seperti itu. Nah, Kau Xiaoyin memberikan dua opsi pilihan minuman. He cha, hai she, he kafe. Nah, mau minum teh, cha itu artinya teh. Hai she itu artinya atau. He minum kafe. Kafe itu artinya kopi. He cha, hai she, he kafe. Mau minum teh atau mau minum kopi. Nah, lalu Wang Peng menjawab, 我喝茶吧. Nah, aku minum teh, kata Wang Peng. Leo menjawab jawaban yang berbeda. 我要一瓶可乐. Nah, aku ingin satu botol, iping, satu botol atau satu gelas. Kele itu artinya cola. Apakah boleh, apakah bisa? Nah, lalu Kau Xiaoyin menjawab, tui puci itu artinya maaf. Maaf, 我们家没有可乐. Nah, dia bilang, di rumah kami, 没有 tidak ada. Cola. Jadi, 对不起，我们家没有可乐. Maaf, di rumah kami tidak ada cola. Nah, lalu Leo menjawab, oke. Nah, 给我一杯水吧. Nah, aku kemarin udah bilang, kalau di sini itu berarti artinya kalau begitu. Oh, baiklah. Kalau gitu, Kei. Kei itu memberikan.
Nah, 给我 kalau gitu berikan aku 一杯水 吧, segelas air putih. Oke ya. Nah, di sini ada 生字. 生字 itu artinya kemarin aku sudah kasih tahu itu adalah kosakata. Kosakata dari percakapan pertama yang di atas tadi. Kewen i. Nah, ya artinya akhiran. Akhiran itu di mana biasanya diletakkan? Dia selalu diletakkan di kalimat pertanyaan agar pertanyaannya lebih sopan. Seperti di kata pertama tadi, saya, siapa itu? Siapa ya? Karena kan kita tidak mengenal seseorang. Jadi, eh, tidak mengenal seseorang ataupun mungkin bertanya, ini apa ya? Karena kita tidak tahu. Jadi lebih sopannya seperti itu. Lalu ada cin. Cin artinya masuk. Kuai. Kuai artinya cepat. Nah, kalau di dalam konteks percakapan tadi itu bisa cepat, bisa juga menyambut dengan bahagia. Jadi seperti di percakapan tadi itu kan ini Kuai Chinlai, oke. Selamat datang, selamat datang, selamat datang, atau dia mengajak ayo, 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 atau cepat masuk, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Lai tadi aku sudah bilang datang, datang kemari, datang ke sini. Ciesao, memperkenalkan. Nah, memperkenalkan ini biasanya kalau kita mau memperkenalkan diri juga kalimatnya bisa seperti Ciesao wo isya. Nah, sebentar aku akan memperkenalkan diri. Nah, isya itu artinya sebentar. Nah, jadi Ciesao isya ini tidak terpisahkan kalau untuk memperkenalkan sesuatu. Oke. Misalnya seperti mau memperkenalkan diri atau memperkenalkan suatu benda, barang, itu terserah. Nah, tapi Kak, ini kata I, ini kan eh, bisa juga dia kan Kak di nada sebenarnya itu kan pasti nadanya nada satu, nada datar, nada garis. Karena pernah kita belajar dulu tentang angka. Aku udah bilang kalau nada satu ketemu nada empat, tadi ini dia jadi berubah. Jadi yang nada satu jadi nada dua. Jadi bacanya bukan isya, tapi isya. Seperti itu ya. Kaoxing itu artinya senang. Piaoliang artinya cantik. Zuo duduk. Zai di. Nar di mana. Shui xiao sekolah. Aku baca ulang ya. Salah itu. Ya. Jin kuai. Jin lai. Lai. Qie shao. Yi xia. Kaoxing. Piaoliang. Zuo. Zai. Nar. Shui xiao. Oke. Nah, ini ada sengce lagi sebagai lanjutan dari percakapan pertama tadi. Kewen i. He itu artinya minum. Tian sedikit. Cha, teh. Kafe itu adalah kopi. Pa itu partikel untuk perintah atau permintaan. Tadi kan ada di percakapan. Nah, keiwo ipei shui pa. Pa. Pa itu seperti partikel ataupun kata bantu untuk dalam kalimat itu sebagai kata permintaan ataupun perintah akan sesuatu. Yao, mau. Ping, kata penggolong untuk botol. Kele, kola. Kei, bisa. Tui puci, maaf. Gei, memberikan. Pei, itu kata penggolong untuk gelas. Jadi antara ping dengan pei itu beda ya. Shui artinya air. Oke, lanjut. Nah, ini ada kewen er. Nah, kewen er ini ada bacaan ya. Kalau tadi kan kewen i itu ada bacaan pertama untuk percakapan. Ini kita disuruh membaca. Oke, baca dulu ya. 昨天晚上，王鹏和李友去高文总家玩，在高文总家，他们认识了高文中的姐姐，她叫高小云，在学校的图书馆工作。他请王本喝茶，王本喝了2块，那李友不喝茶，只喝了1杯水。他们一起聊天，
看电视，王本和李友晚上12点才回家。Nah, ini ada bacaan aku artikan ya. 昨天晚上, kemarin malam, Wang Peng和 Liu, Wang Peng dan juga Liu, 去 Kau Wencong, Cawan pergi ke rumahnya Kau Wencong. 在高文总家 di rumahnya Kau Wencong, 他们认识了高文总的姐姐. Nah, mereka kenalan nih sama kakaknya Kau Wencong. Ta Chiao Gao Xiaoyun. Nah, nama kakaknya itu atau nama dia adalah Gao Xiaoyun. Nah, 在学校的图书馆工作. Nah, kakaknya itu bekerja di perpustakaan sekolah. 学校itu sekolah. 图书馆 itu itu artinya perpustakaan. Jadi bekerja di perpustakaan sekolah. 大秦王邦喝茶. Nah, dia ataupun Kau Xiaoyin mempersilahkan Wang Peng meminum teh. Wang Peng 喝了2块. Nah, dia minum 2 kali. Nah, Leo 不喝茶. Nah, dia tidak, kalau Leo tidak mau minum teh. 只喝了一杯水. Dia hanya ingin meminum 1 gelas air putih. Nah, 他们一起聊天. Nah, mereka ini melakukan percakapan. 看电视, menonton, 电视 TV, menonton televisi. Wang Peng 和李友. Nah, Wang Peng dan Liu 晚上12点才回家. Nah, Wang Peng dan Liu pada malam hari pulang jam 12 malam ke rumah. Oke. Kalau di Tiongkok ataupun di Taiwan ataupun bagi masyarakat kepercayaan Chinese itu, nah mereka menganggap bahwa jam 12 malam itu bukan subuh, mereka masih menganggap itu adalah malam hari. Karena di Tiongkok itu ataupun di Taiwan, mereka menganggap bahwa jam 12 itu masih jamnya bisa untuk bekerja. Jadi mereka itu jam 1 baru mereka menghitung itu adalah subuh. Seperti itu, ya. Oke. Ini ada sengce. Nah, ada kosakata baru lagi. Wan artinya bermain. Le itu adalah partikelnya. Nah, biasanya itu diletakkan di kalimat ya sebagai kata penegas lah seperti itu atau memberitahu. Tusukuan artinya perpustakaan. Yici bersama-sama. Liao Tian itu artinya adalah mengobrol ataupun berbicara. Cai baru. Nah, Hui Jia pulang ke rumah. Hui artinya pulang. Nah, kenapa ini berbeda? Kalau Hui Jia biasanya itu kan mau pulang ke rumah, berarti dia mau datang ke rumah. Berbeda lagi dengan Hui. Hui artinya pulang-pulang, tetapi kita tidak tahu mau pulangnya kemana. Apakah masih mau pulang balik ke tempat yang lain, ataupun pergi mau ke tempat lain. Tapi kalau Hui Jia itu sudah pasti pulang ke rumah. Ya. Oke, kemarin ini ada daily quiz, aku udah share di Classroom. Yang belum mengerjakan tolong dikerjakan ya. Biar tidak kosong juga nanti absennya. Oke, terima kasih. Untuk materi yang pertama kita sudah selesai. Oke, aku akan lanjut materi yang selanjutnya ya. Oke, sebentar. Oke, nah, kan Pengyu masih berlanjut lagi dengan materi sebelumnya, yaitu bertemu dengan teman. Sorry, ini masih yang pertemuan 1 ternyata, maaf. Oke, ini ya.
Sebentar ya, sebentar. Oke, materi yang kedua, ya, kan pengyo. Oke, bertemu dengan teman. Ini kita mempelajari di tata bahasanya. Oke, ada tata bahasa pertama yang kita temukan dalam percakapan. Isya, itian. Oke, isya itu dengan itian itu artinya sama ya, sebentar, sedikit. Nah, penggunaannya ini eh, gimana, Kak? Nah, Isya itu artinya adalah sebentar. Misalnya seperti contohnya, kamu ke sini deh sebentar, atau sebentar ya, aku mau memperkenalkan diri. Sebentar ya, aku mau melihat barang ini dulu, atau kamu ke sini deh sebentar, aku ada perlu. Seperti itu penggunaan Isya. Nah, kalau Itien itu biasanya penggunaannya itu misalnya dalam meminum, dalam penggunaan misalnya kita mau meminum sesuatu atau mau memakan sesuatu ataupun mau meminta sesuatu dengan sedikit saja, misalnya mau minta sedikit dong, seperti itu ya. Misalnya untuk contoh isya, ini ada contoh kalimatnya. 你看一下，这是谁的照片? Nah, kamu lihat dulu sebentar ke sini. Tapi tidak dibilang di kalimat tersebut sebentar, tidak usah. Karena itu artinya sudah sama. Jadi kamu lihat dulu sebentar ke sini. Atau kamu lihat dulu. 这是谁的照片? Ini foto siapa? 照片 itu artinya foto. Nah, untuk penggunaan itian, nah ini ada contohnya. 你喝一点茶吧. Nah, kamu minumlah sedikit teh ini. Misalnya kalau kita mau menghidangkan sesuatu makanan ataupun minuman untuk orang yang sudah bertamu ke rumah kita, biasanya kan kita bilang, minumlah sedikit teh ini, atau makanlah sedikit roti ini, tidak apa-apa, kan seperti itu kan biasanya. Oke, lanjut ya. Nah, lalu ada hen. Hen, tadi aku udah bilang hen itu artinya sangat, sangat, sangat besar, sangat kecil, sangat bagus, sangat indah, ataupun sangat banyak. Nah, penggunanya pokoknya kata sangat, very, 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 very seperti itu. Misalnya, eh, you are very smart, atau misalnya, ni hen chongming. Nah, itu sama artinya, kamu sangat pintar. Misalnya seperti itu. Nah, ini contohnya. 我今天很高兴. Nah, 我artinya saya. 今天 hari ini. 很 artinya sangat. 高兴 artinya senang atau bahagia. Jadi artinya hari ini aku sangat senang. Ya, lanjut. Ada kata cai, ada kata cai. Tadi aku juga sudah jelaskan di sebelumnya. Nah, cai itu artinya adalah di. Nah, di itu untuk penggunaan tempat. Jadi menunjukkan suatu tempat, tempat yang mau dituju. Nah, misalnya seperti ini. 我的书在哪儿? Nah, 我的书, su artinya buku. Jadi buku saya, 在哪儿? Nah, buku saya ada di mana? Maksudnya itu letak posisi ataupun tempat diletakkannya buku saya itu ada di mana? Seperti itu. Karena dia mencari di mana ya saya cari, di mana ya saya buat buku saya, seperti itu. Nah, aku tadi kan sempat notice di penjelasan aku yang sebelumnya tentang kata cai. Nah, cai ini kan kita kan melihat kalimatnya. Kalau tadi di kalimat yang sebelumnya, yang percakapan sebelumnya, itu kan menunjukkan tempat, tempatnya di mana. 我在学校工作, saya bekerja di sekolah, berarti tempatnya di sekolah. Kalau cai yang kedua, arti yang kedua itu menunjukkan kata sedang. Maksudnya sedang itu yang menunjukkan kegiatannya. Ya, kegiatan yang kita lakukan itu apa misalnya kan. Nah, cai itu di belakangnya pasti ikut dengan kata kerja karena kan kita melakukan sesuatu, berarti ada kata kerjanya dong, seperti itu ya. Nah, contohnya ini. Papa cai he cafe. Nah, papa ayah cai sedang apa? Sedang melakukan kegiatan apa? He cafe sedang meminum kopi. Nah, kata kerjanya yang mana? He itu adalah kata kerjanya. Kata kerjanya itu he artinya minum. Cai he. Nah, berarti cai he kata kerjanya, ya. Nah, lalu ada kata
Pa, partikel. Nah, tadi aku udah sempat juga singgung. Nah, biasanya itu digunakan sebagai penegasan untuk melembutkan nada. Nah, dia melembutkan nada dan juga berfungsi untuk menegaskan ataupun mengajak. Dan biasa dia dibuat di akhir kalimat. Contohnya, 我们跳舞吧. Nah, 我们kita, 跳舞, menari. Nah, pa ini aku juga tadi udah sempat singgung, dia bisa juga untuk kayak untuk seperti mengajak. Jadi, mari kita menari ya. Ya, seperti itu. Nah, le. Nah, le ini kalian juga sering melihat mungkin di pertemuan-pertemuan kita dari awal itu, dalam percakapan selalu ada kata le. Nah, dia ini partikel untuk menandakan suatu tindakan atau peristiwa yang sudah terjadi. Jadi kita seperti memberitahu kembali kepada orang yang mau kita sampaikan, lawan bicara kita, atau siapapun yang berada di depan kita. Misalnya, ini ada 2 kalimat ya. 妹妹喝了一杯牛奶. 妹妹喝了一杯牛奶. Nah, 妹妹 adik perempuan. Hele. Nah, kita kan tidak usah bilang sudah minum atau dia baru aja minum, tidak usah. Langsung saja adik perempuan minum ipe niunai. Segelas niunai itu artinya susu ya. Ini kurang tadi ditambahkan. Sorry. Ipe segelas niunai susu. Jadi adik perempuan minum segelas susu. Nah, ini susu ya. Lalu ini ada nah, misalnya ini dia tanya, 你吃了没有? Kamu sudah makan belum? Maksudnya, ya kamu sudah makan atau belum? Nah, itu untuk menandakan suatu tindakan atau peristiwa yang sudah terjadi. Jadi ini untuk dipertanyaan itu sebagai penegasan ataupun memastikan apakah memang dia sudah makan atau belum. Oke, nah ini juga kemarin kan ada daily quiz. Nah, kemarin kan aku kan udah kasih tahu, ya ini minimal 2 kalimat lah dibuat kalau misalnya terlalu berat. Diketik di Word juga ya. Ya, yang belum mengumpulkan tugasnya, ya boleh dikumpulkan ya. Kalaupun misalnya telat, diberitahu alasannya kenapa. Biar baik aku ataupun Kak Areta juga nggak bingung nanti kalau misalnya mendata. Oke. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Nah, berhubung karena kalian kan nggak berjumpa dengan aku melalui Zoom, jadi kan kalian menonton video yang sudah aku buat nih. Nah, nanti sebagai bukti kehadiran kalian itu, aku mau kalian nanti tonton video ini, lalu kalian screenshot dari materi yang pertama dan kedua, pilih saja salah satu, misalnya di materi pertama eh, mau menjelaskan yang mana, materi kedua juga mau menjelaskan yang mana. Nah, nanti itu jelaskan saja intinya apa. Jadi dari apa yang sudah kalian tonton di video ini. Nah, itu sebagai bukti kehadiran aku nanti dalam bukti kehadiran kalian lah di dalam pertemuan ini. Oke. Oke, sekian kelas kita pada hari ini. Tolong weekly quiz-nya dan daily quiz-nya semua dikerjain. Dan ini videonya tolong ditonton ya, karena ada 2 materi yang aku kasih. Jadi, dari 2 materi ini, di materi 1 nanti screenshot salah satu, di materi 2 juga screenshot salah satu, dan jelaskan inti dari pelajaran itu apa. Itu sebagai bukti bahwa kalian memang menonton dan mengikuti pertemuan Zoom ini. Oke. Terima kasih semuanya, selamat malam, dan selamat menunjukkan aktivitas untuk di esok harinya. Oke, terima kasih. Cecin, bye-bye.